Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabadu. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini atau malam hari ini saya kedatangan tamu dari Salem, Kang Asep Samanggala. Selamat malam, Kang Asep. Gimana, sehat, Kang Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat malam Oke. kepada subscriber, penonton, Kang Amin, dan saya pribadi Asep Samanggala. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan. Ya, Amin. Baik, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Kang Asep menjadikan doa untuk kita semua. Kedepannya kita semakin sukses, Amin. semakin berkah, dan tentunya apa yang kita cita-citakan terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jangan lupa perbanyak sholawat, perbaiki sholat. Itu adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, sahabat YouTuber Kang Asep juga Kang Hamim, bahwa pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat apa yang namanya benda pusaka. Sebetulnya simpel saja, yang namanya pusaka itu barang atau benda yang dikeramatkan itu masuk kategori pusaka. Tetapi terlepas daripada itu ada kodam atau tidak, kita harus tahu cara mengetahui barang ada kodamnya dan barang yang tidak ada kodam itu seperti apa. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa tips untuk sahabat dimanapun berada, bahwa tips untuk mendeteksi sebuah pusaka, sebuah barang yang memiliki kekuatan kodam. Baik pemirsa, saya akan contohkan. Kebetulan nih dari masyarakat ya. Oke. Ada beberapa benda pusaka jenis keris. Mungkin ini udah ratusan tahun, karena ini sangat kuno sekali. Ini banyak. Ini dari perak kan? Ya. Tips untuk mengetahui barang ini berkodam atau tidak adalah, pertama kita pegang, dan kalau memang ada kodamnya kita akan merasakan semacam ada detakan. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan minta diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendeteksi kodam. Dan ini akan terasa kalau ada kodamnya. Salah satu contoh, coba Kang Asep dipraktekkan. Ini bisa bergerak dengan sendirinya. Coba. Tentunya dengan beberapa doa-doa kita akan bisa mendeteksi bahwa barang ini berkodam, dan Ya. bisa diperhatikan. Kita akan mencoba dengan pembukaan ya, seperti biasa. Pembukaannya adalah baca bismillah, istighfar, dan syahadat, lalu salawat 3 kali. Kita akan mencobanya ya, sahabat. Monggo. Nah, ini sudah mulai bergerak. Ini gerakan murni dari tangan kita, tetapi itulah kita bisa mendeteksi bahwa berhodamnya seperti itu. Tuh. Dan coba teruskan. Dan saya akan ambil hodam tersebut, dia akan langsung berhenti seketika. Langsung berhenti. Apa yang kita baca, tentunya kita baca dengan kalimat pembuka, bismillah, istighfar, syahadat, sholawat, dan kita memohon kepada Allah, karena semua adalah milik Allah, semua adalah kehendak Allah. Ketika kita akan mencoba untuk mengambil atau menarik khodamnya, dia sudah tidak berkhodam lagi dan tidak bergerak lagi. Nah, mungkin Kak Asep bisa menambahkan untuk penetralisiran barang, kiat-kiatnya seperti apa, monggo? Ya, ketika ini kan tadi udah dinetralisir ya, sama aja sama Kang Hamim. Ketika itu kita jangan kaget, kita langsung aja baca istighfar 3 kali, tutup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika kita melihat yang tidak biasanya kita lihat, seperti makhluk gaib, kita istighfar aja, seperti itu. Baik, kita kolaborasikan di sini bahwa gaib itu ada. Bahkan kita harus mengimani, harus percaya kepada gaib, karena gaib itu ada. Tetapi kita harus percaya ke yang maha gaib. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapapun, dimanapun sahabat berada, jangan percaya kepada benda-benda seperti ini, karena ini tidak akan bisa memberikan manfaat
benda ini tidak akan bisa menolong kita, ini adalah merupakan media. Yang memberikan manfaat, yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, seperti cincin, sama, ini tidak akan memberikan manfaat apapun. Yang memberi manfaat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh memang itu berhodam, itu adalah bagian daripada medianya. Tetapi kehendak itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, untuk menetralisir barang, misalkan sahabat dimanapun berada memiliki barang peninggalan orang tua, pusaka dari siapa saja, kemudian suka mendatangi lewat mimpi, atau ketika kita pegang di rumah, kita simpan di rumah bisa menimbulkan sakit dan lain sebagainya, jangan percaya itu. Tetapi buktinya ada yang seperti itu karena hati kita goncang, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan keyakinan yang seharusnya kepada Allah, keyakinan yang tinggi, full, baca saja Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Itu dibaca bisa. Atau dengan laqadrata li makhluqin ilal hulik Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Atau juga dengan yang lainnya sama, Bismillahi arkika min kulli syai'in yujika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika a'udzu bikalimatillahi tam min syarri ma khalaq. Itu sama. Itu semua doa untuk menetralisir barang-barang yang ada pada keris atau batu akik atau memang kujang dan lain sebagainya, atau benda-benda pusaka lainnya. Kemudian setelah itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kalau memang ini ada yang memasuki semacam jin, mohon dikeluarkan dan dinetralisirkan sebagaimana barang biasa. Nah, dengan kalimat yang tadi saya sampaikan, insya Allah kita akan diselamatkan dan akidah kita pun akan terjaga. Karena kalau kita percaya, akidah kita akan bahaya, makanya timbullah kemusyrikan di situ. Orang percaya ke barang karena ini bisa memberikan manfaat, tidak. Tetap yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita menyimpan ini sebagai untuk koleksi, boleh saja. Koleksi boleh saja untuk hiasan, karena ini adalah bagian daripada budaya Nusantara. Ini bagian daripada peninggalan nenek moyang leluhur kita. Tidak masalah. Yang bermasalah ketika ini kita kultuskan, ini kita yakini, ini kita percaya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan, itu yang harus kita hindari. Karena dengan hal ini kita untuk ke depan semoga kita semua diselamatkan dari kemusyrikan, kita diselamatkan daripada kejahatan-kejahatan baik yang sifatnya daripada jin dan manusia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Kang Asep bisa menambahkan lagi, monggo. Ada beberapa kiat-kiat. Ini banyak sekali. Ya intinya kan banyak ya Kang. Ini punya ini musyrik, punya ininya, intinya apa? Kalau bahasa kita orang punya ini seperti ini, iya. Kan tadi ya penjelasannya seperti itu. Ya. Jadi ketika kita tidak tahu ilmunya, maka lebih baik kita bertanya pada yang tahu. Jangan fanatik ya ini ya. Karena ini peninggalan nenek moyang kita zaman dulu. Yang ini budaya Nusantara. Ya, seperti keris kan ini khas Jawa Tengah ya kan. Iya. Seperti kujang Jawa Barat. Nah, seperti itu. Para waliullah zaman dulu Juga punya medianya seperti ini, juga punya pegangannya seperti ini. Nah, jadi ini cuma alat media. Jadi tetap kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, saya tambahkan lagi bahwa saya rasa pencerahan ini sudah jelas sekali bahwa ketika kita mendatangi seseorang, kita mau berusaha dikasih keris ini untuk penglaris, dikasih klanting mungil ini untuk penglaris, no, itu tidak akan memberikan maslahat apapun, ya. Yang memberikan maslahat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling tepat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki
kita mohon kepada yang pemiliknya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan, yang punya sehat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu bermohon kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbaiki sholat, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan hidup di dunia, bahkan akan menyelamatkan kita di akhirat. Nah, oleh karena itu terima kasih Kang Asep telah berkunjung ke rumah saya, walaupun memang seperti ini keadaannya, mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa menambah tali persahabatan yang lebih erat lagi, menambahkan keberkahan, kemudian memanjangkan umur dan memudahkan rezeki. Dan teman-teman dimanapun berada, kalau memang suka, senang dengan video ini, like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan insya Allah ketika kita selalu bermohon kepada Sang Maha segala-galanya, insya Allah kita akan dijaga dan dilindungi dari setiap kejahatan jin dan manusia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.